Bantuan mematikan Israel bikin kesal Ukraina, bukan senjata atau Iron Dome, tapi helm. Israel sukses kerjai Ukraina dengan mengirimkan bantuan helm, bukan persenjataan canggih seperti yang diharapkan. Utusan Ukraina untuk Israel pada Senin menyuarakan rasa frustasinya dengan penolakannya untuk memberikan bantuan pertahanan yang dianggap negaranya penting menghadapi Rusia. Diberitakan Reuters, Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, menyindir Israel yang mengirimkan bantuan helm. Dalam konferensi persnya, Yevgen Kornichuk mengenakan helm bantuan Israel itu dan bertanya secara retoris bagaimana peralatan semacam itu dapat dianggap mematikan. Ukraina meminta bantuan persenjataan untuk menghadapi invasi Rusia di negaranya. Akan tetapi Israel merespon dengan mengirimkan bantuan helm, bukan persenjataan ataupun Iron Dome. Kendati kecewa, Duta Besar Yevgen Kornichuk juga menyuarakan rasa terima kasih atas upaya Israel untuk menengahi antara Rusia dan Ukraina dengan mengatakan bahwa ini lebih besar daripada kemungkinan bantuan militer darinya. Sementara mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, Israel telah membatasi diri pada bantuan kemanusiaan dan terus berhubungan dengan Moskow. Israel mengkoordinasikan serangan terhadap penempatan Iran di Suriah dengan garnisun militer Rusia di sana dan memperhatikan pengaruh kekuatan besar atas pembicaraan nuklir dengan Teheran. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengadakan pembicaraan kejutan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Sabtu, menyebut pertemuan 3 jam itu sebagai upaya perdamaian di mana Iran juga dibahas. Setiap orang harus melakukan segala sesuatu dalam kapasitas mereka untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang mengerikan ini yang tidak seorang pun mengira akan kita lihat dalam hidup kita, kata Bennett dalam sebuah wawancara TV, tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pembicaraan Moskow. Kornichuk mengatakan Bennett telah berjanji untuk mencoba menengahi bahkan jika hanya ada 1% peluang keberhasilan. Ini jauh lebih penting daripada misalnya penjualan senjata atau amunisi yang masih kami perjuangkan tentang dengan pemerintahan Israel, kata diplomat itu seraya menambahkan bahwa Kiev memahami batasan Bennett dalam masalah bantuan. Namun Kornichuk mencatat bahwa Ukraina juga memiliki permintaan yang belum terpenuhi untuk rompi dan helm pelindung Israel. Salah satunya dia berdiri untuk diletakkan di kepalanya saat dia berbicara. Tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa membunuh dengan benda ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakuti orang-orang ini untuk memberikan keamanan pribadi bagi warga Ukraina. Itu hal paling sederhana yang bisa mereka lakukan. Rusia mengatakan siapapun yang menyediakan persenjataan mematikan bagi Ukraina untuk digunakan dalam pertempuran akan memikul tanggung jawab. Ukraina serukan Yahudi lawan Rusia usai monumen Holocaust dibombardir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk ikut melawan Rusia. Seruan itu muncul setelah Moskow meluncurkan serangan udara yang menghancurkan menara televisi di Kiev yang dibangun di lokasi bersejarah Holocaust. Saya sekarang berbicara kepada semua orang Yahudi di dunia. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi? Itulah mengapa sangat penting bahwa jutaan orang Yahudi di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam saat ini, kata Zelensky seperti dikutip AFP. Nasisme lahir dalam keheningan, jadi berteriaklah tentang pembunuhan warga sipil, berteriaklah tentang pembunuhan Ukraina. Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Rusia masih terus berlanjut di Ukraina. Waktu setempat, serangan kali ini menghancurkan monumen peringatan tragedi Holocaust. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, tugu peringatan itu terletak di dekat menara stasiun televisi Kiev. Serangan juga dikonfirmasi pengelola situs peringatan Holocaust Babi Yar. Putin berusaha untuk mendistorsi dan memanipulasi Holocaust untuk membenarkan invasi ilegal negara demokrasi yang berdaulat, benar-benar menjijikkan. Ini adalah simbol bahwa dia mulai menyerang Kiev dengan mengebom situs monumen Holocaust di Babi Yar, kata Ketua Dewan Penasihat Monumen Holocaust Babi Yar, Nathan Zaransky. Simbol Yahudi telah menjadi
menjadi target serangan Rusia karena simbol tersebut terkait erat dengan sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip dari berbagai sumber, Zelensky lahir pada 25 Januari 1978. Ia lahir dari orang tua Yahudi di kota metropolitan Kryvyi Rih di Ukraina Selatan. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-8. Perang pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbas, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia. Pasukan Rusia merangsek masuk ke Ukraina melalui utara, selatan, dan timur. Ukraina lantas membalas serangan atas nama mempertahankan diri. Perang pun pecah. Rusia masih terus membombardir sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kotanya Kiev. Tidak hanya militer, sejumlah warga sipil juga tewas akibat serangan Rusia itu. Total setidaknya 136 orang di Ukraina tewas di tangan pasukan Rusia. Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain, salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik. Informasi ini diketahui Viva Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandy Cold Response.